3, 2, 1, yuk, action. 3, 2, 1, action. Halo semua sahabat MTS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus episode ini gak usah pakai opening, langsung aja. Pak Naufal Ashkar Fatio MPD Matematika. Ya. Widih. Itu gimana Pak? Beneran gelarnya? Benar. Nggak bohongan? Sah. Tahun berapa itu? Tahun 2020. 2020. Ya, matematika itu? Matematika. Nggak Pendidikan pusing? Matematika. Apa? Nggak pusing Pak belajar matematika? Enggak. Justru pusingnya yang bukan matematika. Oh, kalau matematika malah nggak pusing? Enggak pusing. Duh, oke lah. Kayak ikan nyebur ke air lah. Iya sih ya, kayak berenang gitu kan lah ya. pusing, tapi kalau ikan yang berenang Nah, gitu lancar. ya. Nah, itulah kira-kira. Oke. Aduh, sebelum kita bahas lebih lanjut soal matematika nih Pak ya, Ya. langsung aja nih pertanyaan pertama. Kenapa secepat itu Pak? Apa? Kenapa secepat itu? Secepat itu apa nih? Meninggalkan kita di sini gitu kan? Feeling kita tuh bakal lama Pak tuh di sini, ternyata cuma 1 tahun lebih out. Kenapa Pak? Kenapa ya? Ya, Bapak merasa udah cukup menyiksa kalian jadi Bapak keluar gitu aja. Kalau mau ditambah boleh nanti bikin kontrak baru lagi dengan Pak Kamal. Gimana? Karena sudah pas menyiksa kita? Iya. Enggak ada alasan lain Pak? Maksudnya begini, boleh dilihat bahwa anggota-anggota OSIS di Alinaya ini rata-rata yang Bapak ajarin dulu gitu. Bapak merasanya seperti itu. Iya. Gitu kan? Iya betul. Kan? betul. Ya udah, saat mereka udah jadi ketua OSIS sepertinya udah banyak yang membina. Contohnya Pak Regi. Ya udahlah, yang meneruskan perjuangan Bapak. Jadi Bapak bolehlah untuk keluar dari sini gitu. Jadi setelah Patio tuh dulu tuh datang ke sini tuh tujuannya untuk mendidik para botol-botol gitu ya. Para anak-anak. Para Alinaya. anak-anak. Dulu khususnya kelas model dulu tuh. Dulu ya. Untuk memberikan sesuatu gitu. Karena kan kita memang ibaratkan botol kosong yang masuk sekolah itu diisi botolnya. Iya. Nah, Bapak memberikan cairan yang berbeda mungkin gitu. Bukan air mineral, bukan air garam, ya mungkin yang berbeda lah, yang nuansanya baru gitu ya. Oke, jadi intinya tuh Pak Tio memutuskan untuk meninggalkan MTS Al-Inaya itu karena merasa sudah cukup Sudah cukup. dan mempercayakan kepada rekan yang lain untuk mendidik kami. Ya, Bu Ulan sudah sangat luar biasa meneruskan perjuangan di sisi matematikanya. Luar biasa sekali alasannya Pak Tio ya. Terus selain itu tuh ya yang aku pertanyakan nih Po ya. Ada satu hal yang menjadi keresahan aku tentang Pak Tio di MTS ini. Oke. Dunia e-sport di MTS ini itu viral mulai naik itu semenjak Pak Tio menyebarkannya. Itu gimana Pak? Itu memang Bapak sebelumnya ada niat terkhusus, niat sendiri nih buat menyebarkan e-sport di MTS atau enggak? Jadi niat. Aduh, Bapak tidak bisa berbangga atas prestasi ini tapi harus dijelaskan gitu. Oke, baik. Yang pertama itu dulu waktu anak-anak kelas 7 itu kan orientasinya lebih banyak main game lah dari belajar kan ya. Nah, Bapak tuh berniat bahwa memperkenalkan e-sport itu biar unjuk ke anak kalau guru tuh juga bisa e-sport gitu. Kan guru kan lebih membawa aura-aura pintar gitu ya dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, Bapak ingin membuat murid atau siswa itu terpesona bahwa guru matematika bisa nih main game gitu. Dan bukan cuma bisa gitu. Menguasai lah istilahnya gitu. Nah, kejadian berikutnya ternyata Bapak dijebak oleh anak-anak yang Bapak asuh ini. Bahwa Bapak seolah-olah Bapak yang mendukung itu dan murid waktu itu ini skip ya? Enggak, lanjut. Jadi murid-murid itu ya ada momen untuk turnamen seperti itu dan Bapak sangat tidak setuju untuk murid-murid itu ikut gitu. Tapi ya siswa-siswanya beserta orang tua ternyata saling membantu gitu untuk mendorong hal ini dengan ya membawa nama Bapak dan akhirnya Bapak Kamat setuju, akhirnya kita waktu itu bertanding kan gitu. Oh, waktu itu sempat berangkat turnamen juga gitu ya? Iya betul, sempat berangkat ke daerah mana itu? Lupa ya. Ya, lupa Bapak. Terus menang nggak turnamennya? Kalah tentu saja gitu kan ya, karena bermodalkan tekad gitu. Dan itu fakta menariknya hanya satu-satunya mobil MTS yang ada di turnamen itu. Yang Jadi, lain nggak pakai mobil MTS. Ada stake turnamen, Iya. yang lain tuh datang pakai Gojek, Grab gitu-gitu pakai ya. mobil pribadi dan kita datang membawa alma mater gitu. Dan nggak juara. Mobil sekolah sudah besar-besaran sponsornya MTS Al-Inaya. Datang pulang pertama. Ya, itulah terjebaknya Bapak. Terjebaknya. Ya, niat hati ingin perkenalkan bahwa orang-orang pintar itu bisa juga main game. Gitu. Oke.
Ternyata Dan orang-orang pintar tuh nggak selalu kutu game gitu. Iya. Nggak tahu, bukan kutu game, nggak ngerti game lah, buta game gitu. Hmm. Biasanya kan orang-orang pintar kutu buku gitu. Nah sekarang bahkan Bapak bisa dibilang kutu game juga. Game jadi, buku jadi. Iya. Jadi Bapak merasa terjebak tuh saat itu tuh. Saat itu dijebak sekali. Bapak. Kenapa bisa kalah, Pak, menurut Bapak? Saat itu apa sih Ya, yang buat tidak ada kalah? persiapan. Tidak ada persiapan. Ya, tidak ada. Hanya mental. Hanya ya modal. Ayo kita ini. gitu Ayo aja. kita turnamen, kita Ayo. pasti menang. Ya, gitu aja. Saya belum ikut saat itu. Ya. Belum ikut. Kayaknya makin kalah kalau kamu ikut. Kok gitu? Ya oke deh. Nah terus Pak Tio, jadi aku penasaran deh awal nih ya. Pertama kali gamenya Mobile Legends kan ya saat itu ya. Awal kali pertama kalinya Pak Tio menyebarkan Mobile Legends tuh ke kelas berapa dan gimana caranya? Di kelas kamu kan? 7A dulu. Waktu itu kelas 7A yang Gimana mereka ngajak main Mobile Legend. Mm-mm. Ya Bapak tadi kembali ke niat bahwa ternyata Pak Tio yang bisa matematika bisa main game gitu. Nah, motivasi Bapak begitu. Gitu. Hanya itu. Ingin menaikkan atau melambungkan nama matematika bukan nama gamenya. Jadi Bapak saat itu Bapak juga main nih. Nah, ini ID-nya coba kalian lihat gitu. Ternyata ya beberapa anak merasa terkejut mungkin dengan kondisi saat itu gitu. Bahwa game Bapak bukan di level yang sederhana. Karena saat itu pun tahun 2019 ya Pak ya. Ya. Ya kan? Dan rank Pak Tio saat pertama kali ditunjukkan itu menjadi yang tertinggi di MTS. Betul. Berapa itu Pak? Masih inget nggak? Wah, udah lupa. Rank Pokoknya apa tinggi itu? lah itu, bukan sekedar biasa-biasa lah, mythical glory lah kalau bahasa. Glory ya, game kalau bahasa game Glory. Poinnya nih buat yang ngerti aja nih, poinnya di atas 1000 ya? Atau Enggak, di atas Oh. glory aja 700-an. 700 800-an ya? Itu sembari ngajar matematika, sembari kuliah S2. Oh, jadi Pak Tio tuh ingin menunjukkan gitu ya. Bahwa bisa semua tuh, kuliah jadi, ngajar jadi, game pun nggak lupa, olahraga pun Bapak kuat. Iya, Di Mas. badminton. Game tuh tidak membuat kita bodoh pelajaran, itu kan yang Bapak mau Betul. ikutkan Iya. kan? Jadi kalau menurut Bapak orang pintar nggak bisa game itu salah. Orang bodoh jago game itu salah. Gitu ya. Tapi Bapak tuh ingin memperkenalkan bahwa orang pintar bisa main game, bisa kuliah, bisa ini, bisa semua kok gitu. Ada kemungkinannya. Gitu. Oke, berarti awalnya dari kelas aku. Betul. Terus nyebar ke kelas lain-lainnya. Nyebar ya mungkin dari anak ke anak menyebar. Aku ingat sih awalnya tuh jadi Pak Tio tuh menuliskan ID akun Mobile Legends Bapak di papan tulis gitu kan. Terus Bapak tuh ada kata-kata apa sih katanya kayak apa sih? Add ini atau invite itu gimana? Ya add aja itu, nanti kalian akan tahu bahwa Bapak dulu pernah global ini. Oh, itu, top global juga gitu ya. Top dunia lah gitu. Waktu itu sih. Bahas soal game sedikit nih ya sebelum kita lanjut ke pembahasan lain Pak ya. Bapak Tio ini kan saat itu dikenal sebagai salah satu orang yang jago banyak hero gitu kan. Aurora lah ya kalau bahasa gamenya. Ada nggak sih niatan buat terjun ke dunia pro player like EVOS, RRQ, BTR? Kalau dari sana Bapak sangat tidak tertarik. Sangat tidak tertarik. Sangat tidak Kenapa? tertarik. Karena kalau kita sudah, jadi hati Bapak tuh matematika. Nah, hobinya ya main game gitu. Jadi bukan hati Bapak game, hobinya matematika gitu. Hati Bapak tuh matematika. Kalau soal matematika Bapak mau sampai manapun jenjangnya, Bapak ingin itu. Sementara kan profesor yang paling tinggi atau guru besar, Bapak ingin kejar itu di dunia matematika. Kalau game itu hiburan, gitu aja. Selalu seperti itu. Meskipun skill Pak Tio saat itu memadai atau mencukupi, iya. tapi nggak tertarik. Enggak. No. Enggak. Oke lah, itulah ya sedikit pembahasan kita, opening kita lah Pak Tio ya. Langsung digasin dengan Mobile Legends atau Mobile e-sport Legends dulu. di MTS Salina ya tentunya. Itulah awalnya, makanya sekarang banyak yang berani ngepost. Karena jujur Pak Tio, sebelum Pak Tio melakukan tindakan itu, kita itu main game tuh ngumpet-ngumpet loh. Bohong juga kan. Iya, Ya. kayak kamu hobinya apa? Saya baca buku. Kamu Bohong hobinya itu apa? setiap Saya menulis. Betul. Tapi Bohong. semenjak Pak Tio melakukan tindakan itu, makin banyak yang berani. Kamu hobinya apa? Saya ingin jadi pro player. Oh. Saya ingin main game. Itu awalnya tuh dari Pak Tio atau setelah Pak Tio melakukan itu kita mulai merasa guru juga ada kok. Saya juga mau gitu. Oke deh. Terus lanjut topik selanjutnya nih ya. Boleh. Kita juga penasaran banget. Pak Tio kan asli Jambi kan ya? Betul. Nah, kok bisa sih masuk jadi guru MTS Alina? Itu awalnya gimana sih Pak Tio? Jadi gini, awalnya dulu Bapak S1 beres. Merasa tidak cukup, pengen S2 gitu kan. Pas S2 ada berita melayang-melayang di WA, entah di status, entah di grup gitu kan. Dibutuhkan guru laki-laki matematika di MTS Alinaya. Wah, Bapak tiba-tiba biasanya banyak pengumuman Bapak nggak noleh gitu. Iya. Pas kali ini Bapak kaji.
MTS Salinaya di mana ya gitu kan, apa cari, oh deket. Nah bapak saat itu hanya milih yang deket, sangat dekat ke kosan dari Geger Kalong, dan bapak hubungilah ke bapak kepala datang Pak Tio bawa ini wawancara. Ya bapak datang diwawancara, ngobrol, ya udah ngajar sekarang langsung gitu. Ya udah bapak ngajar gitu. Hari itu juga atau besoknya? Hari itu juga. Hari itu juga ya, ngajar. Kan waktu itu kan dikenalin sama Bu Yus dulu dikit. Iya. Kenalin ini guru Pak Tio, udah langsung ngajar setelah itu. Kelas berapa awal itu? Awal itu dapat kelas model sama kelas 9 semuanya. Oh, jadi waktu dulu kamu masih 7A, 7B, 8A dan semua kelas 9 waktu itu bagiannya awal. Semua kelas 9 dan juga kelas model, tuh Pak Tio langsung yang bapak, iya. Oh, guru matematikanya. Yang pegang, betul. Siap deh. Terus kesan pertama setelah melihat MTS Salinaya saat itu apa? Saat itu kurang disentuh matematika gitu. Kurang disentuh matematika. Kenapa? Jadi bapak datang membawa sentuhan matematika kepada anak-anak gitu. Mungkin anak-anak udah jago dari sentuhan agama, udah jago mungkin. Atau dari segi bahasa, berpuisi, nyanyi, senian mungkin udah jago. Tapi saat sentuhan matematika, nah ini mungkin kita nggak tahu kan sentuhan yang mana yang berefek baik kan. Yeah. Jadi ya bapak datang dengan sentuhan matematika lalu bapak sentuh. Gitu aja. Itu misi bapak saat pertama kali melihat, wah ini kurang sentuhan matematika. Terus berjalanlah menjadi guru MTS selama 1 tahun berapa? Hampir setahun setengah lah. Setahun setengah lah ya, 1 tahun 1 semester. Ya 1 tahun 1 semester, lebih dikit ya gitu. Suka dukanya selama di MTS Pak? Ya bapak sangat disambut baik gitu, sukanya di sini. Gitu. Walaupun bapak orang lain kan, gitu ya, dari Jambi, terus ya matematika lagi gitu. Ya sangat open lah orang-orang di sini, sangat baik, sangat mau berkenalan. Bapak pertama kali kenal itu yang dekat, yang ngajak komunikasi itu Bu Dede. Ya mungkin karena Bu Dede senior ya, mengayomi ini itu gitu. Ya lama kelamaan bapak kenal, walaupun bapak masuknya setelah Pak Regi, setelah Pak Indra. Gitu. Kalau ke siswa-siswanya ada sukanya nggak? Mereka ya bapak senang aja menyiksa itu siswa-siswa tadi gitu. Bahwa bapak pernah juga ada pengalaman siswa yang nilainya 100 nih ulangan ini, besoknya dia turun drastis. Di sana dia ya bapak mendidik ya gini, mendidik dia waktu itu. Jadi bapak tuh tipenya saat bagi ulangan dapat nilai bagikan ke siswa, terus bapak pura-pura lupa, aduh bapak lupa catat nilainya, nanti sebutin ya nilainya saat bapak sebutin nama gitu kan. Jadi selama ini pura-pura lupa? Iya, jadi pura-pura lupa. Jadi lebih mengusahakan apa ya ke siswa supaya dia berani mengapresiasi dirinya yang setelah berusaha terlepas berapapun nilainya gitu. Setelah apresiasi di sana kita tahu mana siswa yang mau merubah dirinya ke arah yang lebih baik gitu. Nah pengalamannya itu ada salah satu siswa yang nilainya 100 waktu itu. Bangga dong nyebutin kan, bangga kan. Setelah itu besoknya turun drastis. Nah bapak sengaja pula menempatkan dia sebagai orang terakhir waktu itu, dan dia sebutkan nilainya rendah itu. Tapi alhamdulillahnya selanjutnya lagi dia kembali 100. Ya itu mungkin pengalaman bagi dia, gitu kan. Dan bapak tugasnya memberikan pengalaman gitu. Terus bapak juga gemar sekali menyuruh siswa ke depan untuk jawab atau bapak tanyai secara dalam gitu. Agar supaya siswa tuh mikirnya jangan hanya dari satu sudut. Mata angin aja ada 4 gitu ya. Itu mata angin, apalagi mata pikiran kita yang mana sudutnya itu sangat banyak. Nah bapak membuka peluang-peluang itu. Ya selama ini bapak ingin ngasih tahu bahwa banyak sudut pandang lain di dunia ini, gitu aja kepada siswa, supaya mereka melihat dunia tuh bukan cuman biru gitu. Ada hijau, ada coklat gitu kan gitu. Ingin memperluas wawasan siswa lah ya. Seenggaknya buka pandangan dulu lah kalau wawasan belum luas gitu. Oke, jadi sukanya karena yang pertama tuh diterima dengan sangat welcome, sangat kekeluargaan lah ya, dari rekan-rekan guru. Terus kalau dari siswa tuh bisa memberikan banyak sudut pandang, dan siswanya lebih ke positif negatif yang bapak rasa. Ya lebih ke, walaupun matematikanya mereka tidak terlalu dalam, tapi perubahan pada diri mereka bapak rasakan itu. Gitu. Beda lah ngelihatnya saat, bukan bapak bilang karena ketemu bapak, bukan, tapi saat setelah melihat dia dalam beberapa waktu, mungkin beberapa kejadian merubah hidupnya, bagaimana cara dia memutuskan yang lain, oh ini berkembang gitu. Cara dia memandang dunia. Cara dia memandang kehidupan, dunia, keadilan semua.
Kalau itu kan sukanya nih. Kalau dukanya ada nggak? Kalau dukanya nggak ada, jujur nggak Sama ada. sekali Nggak selama ada. ngajar. Nggak ada, rasanya nggak ada. Bapak kesini naik motor nggak pernah jatuh. Gitu. Oke. Nggak pernah. Ya. Terus ngajar lancar, minta spidol dikasih. Pokoknya lancar, nggak ada dukanya. Gitu aja. Enak. Cuman Bapak waktu itu, Ah. gini aja lah, dari sisi pribadi Bapak sangat merasa kekurangan, belum berhasil memberikan prestasi apa-apa untuk MTS ini. Oh. Padahal ada beberapa kesempatan, tapi ya mungkin itu kekurangan Bapak lah. Ya pastinya kekurangan Bapak yang belum bisa maksimalkan peluang-peluang itu, gitu untuk mengukir prestasi di sini. Jadi kalau duka secara sakit hati mendalam tuh nggak Nggak ada, tapi lebih ke kayak banyak loh peluang MTS tuh bisa berprestasi di matematika, cuman Patio tidak memaksimalkannya saat Ya, itu. Bapak rasa itu kekurangan Bapak. Bapak rasa. Nah, Patio kan biasanya ngajar offline kan dulu itu kan, secara langsung. Banyaklah seperti nge-push siswa, ketawa-tawa di kelas, pokoknya happy lah kalau secara offline. Terus tiba-tiba masuklah COVID-19. Terus kita jadi belajarnya online, Google Meet. Oke. Nah, itu perasaan Patio gimana tuh? Dari biasanya bisa secara siswa langsung? Kalau dari sudut pandang mata pelajaran Bapak ini matematika. Ya kan kalau bagusnya belajar matematika tuh bahasa Inggris. Baru bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja susah Ya, gitu ya. betul. Kalau sudut pandangnya kan belajar offline aja susah apalagi online yang nggak Betul. bisa diatur gitu. Ya, Bapak merasa kasihan dan hanya bisa mendoakan lah untuk siswa, semoga siswa bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Semoga Bapak pun betah menyampaikan gitu dengan hati yang ikhlas, ya itu aja dalam pikiran Bapak gitu. Kan nggak semua orang menikmati matematika. Kebanyakan orang menggunakan matematika secara tidak sengaja atau benar-benar butuh. Betul. Beda mungkin dengan orang yang penikmat matematika gitu ya. Patio termasuk penikmat matematika. Alhamdulillah. Oke deh. Berarti tadi apa sih? Tadi kita ngomongin apa? Kesan siswa Kesan siswanya ya. saat offline. Saat ke online. terus bercanda-bercandanya masih nggak Pak? Bercanda-bercanda ya agak kurang jadi Google Meet jadi- karena gangguan sinyal kan. Kalau bercanda tuh tidak hanya melalui suara, gestur Iya. tubuh, mimik wajah, tulisan, perkataan ya gitu kan. Iya, iya. Sedangkan online itu semua dipengaruhi oleh sinyal, kuota gitu. Hmm. Ya, gitu. Jadi rada kurang. Terus ini deh Pak, aku penasaran, selama Bapak ngajar kan 1,5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar lah ya. Cukup lama 1,5 tahun Ya, ada lah. kan. Ada nggak sih Pak satu nama guru gitu ya, rekan Bapak yang benar-benar nge-support Bapak atau pokoknya deket banget lah sama Bapak selama Bapak menjadi guru? Nggak bisa satu. Banyak. Karena guru-guru di MTS Alinaya ini punya perannya bagi Bapak. Itu semua punya kesan-kesannya masing-masing. Beda posisinya lah ya. Beda posisi banget. Kalau tentang kehidupan misalkan Pak Udo gitu. Iya. Kalau misalkan tentang olahraga Pak Regi juaranya. Kalau misalkan tentang fikih Pak Ujang debatnya. Gitu. Oh. Bapak pernah nanyain Pak Ujang tentang fikih ini itu dalam gitu. Gitu. Dan Bapak senang sekali waktu itu membahas tentang aliran ataupun mazhab kepada Pak Ujang. Jadi Bapak ini waktu itu nggak hanya tugasnya mengajar aja ya fokusnya, tapi lebih ke belajar juga. Belajar juga Bapak tuh. Oh iya ya. Bapak tuh berprinsip gini, cara belajar yang paling baik itu adalah dengan cara mengajar. Oke. Nah, yaitu matematikanya. Kalau yang lain kan nggak mungkin Bapak ngajarin, ya Bapak harus menuntut ilmu. Betul. Kita tahu ada guru yang lebih pintar, lebih hebat, ya tanyai gitu. Bapak juga belajar dari YouTube, internet, tapi kan butuh teman sparring argumentasi. Nah, jadi bertanya kepada beliau-beliau semua yang hebat-hebat itu. Yang memang di bidangnya lah ya. Ya, Pak Adi seperti Pak Adi di seni dan lain-lain kan gitu. Wah, pokoknya ada semua lah kalau ditanya ke sana gitu. Terus Pak Tio, ada nggak sih satu siswa nih ya yang sampai sekarang tuh masih terbekas di pikiran Bapak? Satu nama siswa, entah karena itu kepintarannya atau karena ulahnya, sifatnya. Ada nggak? Satu orang yang Bapak ingat terus nggak bisa lupa? Rehan. Saya? Rehan. Ya. Serius, jangan Rehan, bercanda. Iya, serius. Kenapa? Kenapa saya? Ya nggak tahu, muncul aja terus. Muncul terus? Iya, kayak yang kalau yang lain tuh kayak yang berhenti menanyai gitu. Kalau Rehan tuh selalu nanya gitu aja ke Bapak. Saat walaupun kamu mungkin nanya juga ke guru lain gitu kan. Nah, ya begitulah. Rehan. Jadi karena Ingat Bapak ke Rehan. selalu bertanya Ya, selalu bertanya dan itu semua hal. tentang matematika atau no? Apapun. Apapun kan, Iya. gitu yang kamu tanyakan gitu. Iya, bahkan kita tuh sempat hari apa waktu udah lama lah Pak, waktu Bapak masih di Bandung kan ya. Kita pagi sarapan bareng di tempat makan berdua gitu kan. Dan setengah jaman tuh habis ngebahas tentang teori Mobile Legends. Mikro makro, cara main Selena dan lain-lain. Iya Ya, sih. gitu. Terus ada lagi satu siswa yang sampai bilang gini,
Pak, saya cinta banget dengan metode belajar Bapak. Siapa nggak tuh? Bapak sebutin. Oh, nggak boleh nih. Ya, nanti ya masih ada orangnya soalnya. Masih gitu. Jadi ada. nggak disebutin. Oh iya, waktu itu Bapak lagi berdua sih sama dia. Kan Bapak tuh suka masuk kelas tuh kecepetan. Iya. Jadi Bapak nongkrong dulu di depan. Ternyata dia keluar terus dia bilang, "Pak, saya suka cinta banget dengan metode belajar Bapak." Gitu. Spill dong Pak, maksudnya kelas berapa gitu saat itu? Kasihan. Jangan. Terus Nah, biarlah itu pelajaran berharga jadi. oke, terus perasaan Bapak setelah digituin gitu. Ternyata saya ada gunanya. Ternyata saya ada manfaatnya. Walaupun satu orang itu aja yang menyampaikan. Gitu. Meskipun satu dari ratusan yang Ya Bapak kayak ajar. yang menghilangkan semua lelah ngajar selama ini. Iya. Gitu. Misi Bapak gitu aja. Kan Semangat. kalau Quran sampaikan walau satu ayat. Ya kalau Bapak satu siswa aja udah itu udahlah. Cukup. Ya nggak apa-apa. Cukup Cukup ya. dulu lah. Gitu. Oke, terus sampai akhirnya Pak Tio memutuskan untuk berhenti mengajar di Bandung dengan alasannya seperti yang udah disampaikan di awal, yaitu sudah merasa cukup untuk mendidik kita. Ya, Ya cukup kan? lah. Cukup. Terus Pak Tio balik ke Jambi. Kenapa Pak? Kenapa nggak stay di Bandung? Apa ada alasan lain? Bapak ini kondisinya adalah anak sulung, anak pertama dari 4 saudara. Ya mungkin Bapak udah dari 2013 tidak ada saudara di Bandung. Oh, dari 2013 sendiri ya? Dari 2013. Itu Kan enggak- Bapak S1 S2 sendirian. Oh, itu nggak ada sedih nggak sih pas jauh dari keluarga gitu? Oh, anak SMA baru lulus pasti sedih. Sedih ya? Iya. Waktu itu Bapak diantar sekeluarga, pas besoknya mereka pulang, Bapak merasa kesendirian banget itu, kesepian banget. Duduk Bapak di kosan, di tengah-tengah kosan, merasakan wilayah baru, atmosfer baru kayak gitu. Dari bahasa, makanan, gaya bicara, bersikap, semua. Jalan, Oke. peta, denah, semua diatur di sana. Baru. Pak Tio kan terkenal dengan kuat mentalnya dia. Pernah nangis gak gara-gara itu? Ya waktu awal tuh nangis. Nangis? Waktu ditinggal itu netes lah berapa kali. Apa yang dipikirin? Kalau saya mati, nggak ada yang tahu. Itu. Itu. Kalau saya mati nggak ada yang tahu karena Nggak ada jauh yang dari tahu. keluarga juga. Iya. Terlepas mungkin nanti dicari KTP nomor ini, ya mungkin kan. Beda saat kita berdekatan bisa langsung diurus. Gitu. Jadi jauh dari keluarga tuh bener-bener ngaruh gitu ya. Iya, Itu awal tahun 2013 kesini kan. Betul. Nah terus sampai berapa lama tuh Pak sedih itu masih ada? Nggak sebentar aja. Bapak Sebentar tuh tipe aja. orang yang lama banget nangisnya. Bapak tuh pernah lupa setahun tuh pernah nangis atau enggak gitu. Gitu. Paling nangis karena lebaran tuh minta maaf ke orang tua. Ya, ya, Orang tua sih yang bisa bikin nangis, maaf apa-apaan. Kalau dia itu aja yang bikin. Kalau yang lain nggak pernah bikin Bapak nangis. Pernah Bapak terbentur apa gitu di ujung kuku kan sakit banget, nggak Ya, ya. nangis. Biasa Tapi aja. kalau orang tua ngomong udah langsung terenyuh gitu, sedih. Orang tua Ya, gitu. Gara-gara orang tua. Terus balik ke Jambi, balik lagi nih. Tadi kan balik ke Jambi kan? Itu Balik, kenapa? Balik ya mungkin karena orang tua pengen dekat anak. Karena udah nggak ada yang. Terus Bapak merasa, aduh saya udah lama banget di luar nih. Oh, waktunya iya, iya. lagi Udah lama kembali, banget. Gitu ya. Kalau rezeki Allah udah kasih tetapan, tinggal kita cari, nanti dapat jauh. Oke, berarti dari 2013 balik ke Jambi tahun Ya kemarin baru 2021. 2021. Lama banget ya Pak Tia ya? Banget. Kalau Nah, berarti dia di Bandung pun kuliah udah beres. udah selesai. Terakhir S2 S2 ya? Ya, S2. Di mana Pak? di Universitas Pendidikan Indonesia. Di UPI. Betul. Terus balik ke Jambi sekarang jadi dosen ya, denger-denger. Ya, Bapak sudah mengajar di Universitas terbuka sih baru. Dan yang lain sudah daftar, lagi proses penerimaan seperti itu. Lagi hasil seleksi seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah mengajar mata kuliah lah. Sekarang udah mengajar. Oke deh, berarti sekarang sedang menjalani dari awalnya guru matematika di MTS, Ya. sekarang naik tahap lah ya, menjadi dosen di Dosen di Universitas terbuka Jambi. di Jambi. Ya, begitu. Ada ini nggak sih Pak rencana buat balik ngajar di sini lagi atau ke Bandung lagi? Bapak sebelumnya nggak pernah merencanakan ke Bandung dan sekarang akhirnya podcast di sini. Nah, ya jadi Bapak bukan mau bilang gimana. Kita lihat aja takdir ke depan nanti. Kalau selama ada takdir baik, kesempatan baik, insya Allah. Iya, bentar. Pak Tio kan di Jambi kemarin kan? Terus datang ke sini ke Bandung khusus buat podcast nih. Oh, ya podcast salah satu lah. Salah satunya. Nah, salah satu. Wih. Yang lain adalah urusan lain. Thank you banget lah Pak Tio, makasih Ya. banyak udah nyempetin waktu jauh-jauh dari Terima sini. kasih sudah diundang. Sebelum Intok ada, itu emang Pak Tio target utama bintang tamu. Oh gitu. Beneran. Karena awalnya, aduh Pak Tio mungkin udah lupa ya. Ingatlah kamu bahas. Dulu banget ini mah. Yang mana?
Pokoknya aku sempat ngomongin MP Talk sama Patio. Patio MP Talk keren ya. Gimana kalau misalkan MTS juga punya gitu podcast, terus ngebahas Mobile Legend, terus Patio bintang tamunya, kayaknya seru deh. Terus Patio tuh kayak, alah kamu belajar yang bener matematika, kayak cuma selewat pergi aja abis itu. Terus pas Patio udah pergi tuh aku benar-benar mikir gitu, aduh sekarang Patio udah nggak ada, bisa nggak ya? Udah kan statusnya juga bukan guru lagi, tapi semoga bisa lah buat diundang kesini ngobrol ke Pak Kamat dan lain-lain. Ternyata diizinkan ngundang ke Patio. Aduh Patio di Jambi susah banget ya, kayaknya udahlah nggak apa-apa, itu mah harapan aja. Terus tiba-tiba Patio ngechat, Bapak ada plan nih ke Bandung. Susun jadwal ya podcast. Langsung semangat banget beneran. Thank you banget lah Patio ya buat kesini. Dulu juga sebelum kamu jadi ketua OSIS kan ada membahas podcastan kan? Iya bener-bener ya. Kita lagi main Mobile Legends bareng ya, mabar terus on mic, aku minta pendapat Patio. Dan ini untuk saingan Rehan tuh, kalau mau tahu ya waktu saingan ketua OSIS. Saingan siapa? Gak apa-apa kan Bapak jatuhin? Gak apa-apa. Jadi Rehan tuh pernah bertanya waktu di in-game Mobile Legends itu, Pak bagaimana ya cara argumen menjatuhkan lawan kayak gitu, udah berniat seperti itu. Enggak. Oh benar itu. Iya. Dan Bapak ya berikan pula tipsnya sedikit, nggak tahu sih apakah itu bekerja atau tidak. Karena aku tuh menilai Patio nih ya, selama aku jadi murid Patio saat itu, Patio itu adalah satu-satunya orang yang bener-bener sekali argumen itu nggak banyak kata-kata panjang bisa ngejatuhin langsung. Gitu. Jadi aku bener-bener minta tips dari Patio gitu. Gimana sih Patio, maksudnya argumen itu apa? Terus Patio memberikan banyak tips lah ya, seperti ya udahlah. Ya dan ternyata Rehan jadi ya mungkin dia kan memang hasil kerja keras dia jadi ketua OSIS sekarang. Semoga ya. Semoga berjalan langsung juga. Terus ya, semoga lancar. Pendapat Patio tentang Intalk ini apa? Bagus dapat mengeksplorasi sisi-sisi lain dari setiap guru. Misalkan kayak Bapak matematika gitu. Apakah dari lahir sampai akhir hayat matematika gitu kan ya. Kalau mau diceritain dari awal, Bapak juga cepat setahun pendidikan nih. Gara-gara matematika. Gara-gara matematika. Ya. Bapak tuh TK umur 3,5 tahun. TK 2 tahun. Karena umur 4,5 belum boleh. Jadi 5,5 kan, kalau mau masuk ke SD itu harus 6 tahun. Terus kata mama Bapak, anak ini pintar matematika, coba berhitung. Bapak berhitung dari 1 sampai 100. Oh udah diterima langsung. Oh ya udah, nggak apa-apa kecil. Gitu. TK itu ya? Iya waktu itu. Gitu. Dah, akhirnya sekolah SMA berprestasi lagi olimpiade. Waktu itu baru kelas 1. Kelas 1 SMA. Pendatang baru, anak kelas 1 SMA lawan kelas 2, kelas 3 ternyata juara kedua kabupaten olimpiade matematika SMA. Gitu-gitulah. Ya ada prestasi matematika, ada yang enggak. Memang dari awalnya tuh sudah ada jiwa-jiwa matematikanya iya, kayak gitu. jiwa-jiwanya ada gitu. Iya. Dan suka juga akhirnya difokuskan. Iya, akhirnya difokuskan. Terus Patio, aku tuh juga kagum nih ya sama Patio dengan cara Patio memandang dunia ini. Kayaknya tuh dari banyak orang yang ketemu itu kayaknya Patio itu salah satu yang beda gitu mandang dunia ini. Gimana sih Patio? Cara Patio memandang dunia itu apa? Dunia itu it is what it is. Gimana maksudnya? Bahasa Inggrisnya tuh ya itulah adanya. Itulah dunia gitu. Itulah dunia. Ada laut, ada darat, ada tempat mereka bertemu. Namanya pantai. Iya. Kayak gitu kan? Iya. Ada langit, ada bumi. Ada yang menghubungnya hujan. Ada matahari, ada bumi, ada yang cahaya matahari. Ya itulah dunia. Dunia itu dunia. Ya itu kita ada. Serba ada. Kamu mau pengen yang panas, ada namanya gurun. Mau yang dingin, ada namanya salju. Gitu. Ya. Ada yang lembab, ada yang namanya hujan. Kayak gitu. Itulah dunia. Apapun ada asalkan dicari. Ada ya, selalu ada gitu. Kamu mau yang mana kamu cari gitu. Dan jangan ngeluh. Kalau udah ngeluh tuh mencederai usaha. Jangan mengeluh. Jangan ngeluh. Apapun hasilnya. Ya kalau ngeluhnya tuh mengakibatkan yang lebih baik, boleh tapi sebentar. Tapi usahakan jangan ngeluh karena itu akan mencederai usaha. Ikhlas kamu kurang, ridho kamu kurang, usaha kamu kurang, pasti kamu minta imbalan jadinya, pengen dihargai, pengen dipuji pasti. Siap, oke deh. Terakhir nih Patio ya, aku mau minta tips dari Patio untuk aku pribadi khususnya, atau juga mungkin buat para penonton semua yang merasa terwakili dengan pertanyaan ini. Tips membagi waktu ala Patio. Beneran, karena Patio itu orangnya sibuk banget, bisa melakukan berbagai macam hal dalam satu waktu. Itu gimana sih konsentrasinya, kebaginya? Ya jangan mikir kamu tuh nggak bisa. Jangan mikir kamu tuh nggak bisa. Harus bisa. Pertama tuh
yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa. Artinya jangan sampai ada orang lain yang bikin kamu terhambat untuk bermimpi. Oke? Jadi jangan sampai muncul orang yang pantas untuk menjatuhkan kamu. Kamu nggak pantas mimpi gitu. Jadi kamu harus, siapapun saya mau mimpi ini, siapapun nggak boleh bantah kayak gitu. Oke? Setelah itu capai itu dengan usaha kamu segalanya lah, apapun. Sampai badan kamu kering, sampai perut kamu lapar, sampai kamu kurang tidur, itu kalau perlu gitu ya, kalau memang itu. Nah, singkatnya seperti inilah tipsnya. Selama ada 100 jangan capai 99. Nanti kalau tanya guru, Pak ada nggak nilai 101? Ada, itu nilai maksimal, capai 101 gitu. Jadi jangan sampai, kalau misal bisa maksimalnya maksimal kan? Maksimal. Kalau bisa lebih dari maksimal, ambil lagi. Kalau selama ada ruang lebih dari itu, ambil. Jangan disia-siakan. Jangan menyanyiakan waktu juga, jadi sia-siakan lah ya. Jangan. Sedetik tuh bisa ngapa-ngapain. Apapun bisa. Semenit kamu bisa apa? Coba Pak tanya. Semenit bisa napa? Kamu sedih nih. Punya waktu semenit. Kamu ngapain? Ya sedih. Nah, jadi kamu kalau sedih bermimpi. Bermimpi gimana? Nah, biar jadi semangat lagi. Gitu. Itu kalau Bapak. Kalau Pak Tio, Ya, kalau sedih itu bermimpi. Jadi Bapak tuh mau orang bilang, kamu jelek ya, kamu ganteng ya, ya sama aja. Contohnya gini deh, misal ada orang maling, kamu maling. Yeah. Bapak bilang, Rehan kamu maling ya, sakit hati nggak? Sakit hati. Kan padahal bener maling, kenapa sakit hati? Ya kan? Iya. Kenapa marah? Kan maling kan? Iya. Nah itu. Kalau kecuali Bapak bilang, kamu pembunuh ya, marah nggak? Marah. Kan karena bukan. lebih kan kamu maling. Iya. Nah bukan pembunuh kan? Iya. Nah gitu. Contoh, kamu maling, kamu orang baik ya Rehan. Merasa terpuji nggak? Sedikit. Padahal bohong itu nggak bener kan? Padahal kan kamu maling bukan orang baik. Nah kayak gitu. Dapat esensinya. Lumayan dapat. Semoga nonton juga dapat Pak Tia ya. Insya Allah pinter semua yang nonton. Amin. Oke lah, paling gitu aja Pak Tia. Kita juga udah duduk cukup lama loh. Ini udah setengah jaman lebih loh. Kita duduk sini. Terima kasih ya udah diundang. Banyak lah yang kita bahas ya. Banyak banget lah pokoknya ya. Banyak lah. Kalau mau disebutkan satu-satu nggak bisa, banyak. Banyak banget. Nggak cukup waktu sekian jam nggak cukup. Oke. Dua pertanyaan terakhir ala Intok Pak. Yang pertama nih, sebelum kita tutup, semua bintang tamu juga digini nih. Ada nggak sih satu orang yang Pak Tio pengen lihat buat diundang juga ke sini? Bebas, dari murid boleh, dari apa boleh? Dari murid Pak kalau bisa. Kalau bisa, tapi bebas. Dari murid? Bebas. Kalau Bapak sih pengennya Bapak Kamat. Gimana? Bapak Kamat yang sini kalau Bapak pengen. Bapak Kamat diundang duduk ke sini. Iya. Mau bahas apa Pak? Ya biar kamunya up juga kan. Gitu. Itu kalau Bapak. Oke. Kan nanya, Bapak jawab. Oke. Boleh dong. Thank you. Oke, sama-sama. Makasih sarannya loh. Ya, sama-sama. Kayaknya bisnis saya menghilang dari layar kaca seminggu deh. Gak apa-apa persiapan. Terakhir Pak Tio ya. Closing dulu boleh ya? Boleh closing. Buat semuanya, makasih banyak yang udah nonton podcast kita kali ini bersama Bapak Noval Ashkar Pak Tio. Semoga dapat edukasi, manfaat, dan juga ya dapat semua lah hiburan dan lain-lain juga. Oke Kak. Jangan lupa juga buat like dan subscribe konten ini. Apabila kalian suka, jangan lupa juga tinggalin nih komentar kalian di bawah. Siapa sih yang kira-kira kalian mau lihat lagi buat diundang ke Intok dan mau bahas apa tentunya. Oke, terakhir Pak Tio ya. Kasih satu quote buat para penonton semua di rumah. Kalau ada langit ke-8, sampein ke langit ke-8 lah. Jangan cuma sampai ke langit ke-7. Udah.